Penyakit antraknosa memang musuh utama bagi semua petani cabai. Penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan hasil panen sampai berujung pada kerugian secara ekonomi. Dan penyebab meluasnya penyebaran penyakit ini tuh disebabkan karena faktor cuaca. Dan biasanya ketika para petani cabai dihadapkan dengan penyakit ini, hingga terjadinya tuh secara serentak, bakal membuat harga menjadi meroket luar biasa. Dan ketika video ini dibikin, tahu nggak Anda, harga cabai di Kalimantan Selatan sudah tembus Rp100.000, dan saya lihat di berita ternyata di Pulau Jawa sampai tembus Rp120.000. Banyak yang sudah melakukan berbagai cara, mulai dari perlindungan menggunakan fungisida protektif, kemudian memberikan booster berupa pupuk yang tinggi kadar kalsiumnya dan juga tinggi kadar kaliumnya, tetapi tetap aja penyakit yang satu ini tuh bandel, ya enggak? Dan di antara semua petani, ternyata ada loh yang sudah mencoba sabun cuci piring buat mengendalikan penyakit antraknosa atau kita biasa kenal dengan patek, ya enggak? Dan katanya manjur gitu loh. Maka kita bakal buktiin nih, kira-kira fakta atau hoax. Dan saya juga bakal jelasin apa yang terjadi ketika kita tuh mengaplikasikan sabun cuci piring pada tanaman kita. Jadi ikuti sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BAM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempol, dan jempol gitu ya sahabat tani. Saya doain mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, penyakit antraknosa adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Coletutricum, di mana jamur ini tuh dapat hidup dan berkembang sangat baik pada saat musim hujan, terutama pada saat lingkungan areal pertanaman kita tuh lembab bahkan basah. Dan ketika penyakit ini tuh menyerang, itu bisa menyebabkan kehilangan hasil yang luar biasa gitu ya sahabat tani. Sehingga terjadi penurunan volume produksi yang bakalan mengakibatkan stok di pasaran menjadi berkurang drastis loh. Yang pada akhirnya bakal berujung pada meroketnya harga cabai di pasaran. Ini adalah sabun cuci piring, ini bukan promosi loh ya sahabat tani. Dan sabun cuci piring seperti ini tuh memiliki kandungan bahan aktif, yaitu namanya adalah surfaktan, yaitu sebesar 18%. Surfaktan adalah suatu senyawa yang membantu menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel gitu ya sahabat tani, dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga kotoran tersebut lebih mudah menghilangnya. Dan mari kita buktiin gitu ya sahabat tani, fakta atau hoax sih kira-kira sabun cuci piring yang seperti ini dapat mengendalikan penyakit antraknosa pada buah cabai. Nah, ini ada 4 buah gelas ya sahabat tani, dan nanti pengujiannya kita bakal masukin sabun cuci piring dengan konsentrasi yang berbeda. Pertama-tama, kita isi masing-masing gelas dengan air sebanyak 100 ml. Kemudian pada masing-masing gelas kita tambahin sabun cuci piring dengan berbeda konsentrasinya. Dan yang kita pakai yaitu konsentrasi 0,5%, 1%, dan juga 3%. Dan gelas yang satunya ini tuh kontrol ya sahabat tani, yang tidak diberikan sabun cuci piring. Kemudian saya ambil masing-masing sebanyak 2 ml larutan yang saya taruh pada wadah yang lebih kecil.
Dan ini cabai yang terkena antraknosa, dan kita akan ambil ya sahabat tani sampel jamur Coletutricumnya dari salah satu cabai yang ada di dalam sini. Nah, bisa kelihatan nggak sahabat tani ada putih jamur di dalam buah cabainya, yang artinya ini memang ada jamur Coletutricumnya gitu ya sahabat tani. Sekarang kita bakal coba gesek-gesekan pinset pada buah cabai yang kena antraknosa ini. Dan gesekannya ini kita masukin pada wadah yang berisikan cairan sabun cuci piring yang berbeda konsentrasi. Kemudian kita siapin preparat dan kita ambil sebanyak 4 buah. Kemudian ambil masing-masing sampelnya dan kita taruh pada masing-masing preparat. Jika sudah, maka masing-masing kemudian kita tutup menggunakan deglas. Kemudian kita taruh pada mikroskop. Nah, dan buat sahabat tani yang kemarin tanya mikroskop apa sih yang kita pakai gitu loh, ini namanya adalah mikroskop Olympus BX53 gitu ya sahabat tani. Dan ini kalau beli baru sama kameranya gitu loh, harganya sekitar 40 jutaan kayak gitu loh. Artinya mikroskop ini bukan kaleng-kaleng gitu ya sahabat tani. Dan mari kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah perlakuan kontrol pada menit kelima. Ternyata wow, isinya benar-benar ngejutin gitu ya sahabat tani. Ternyata bukan hanya jamur Coletutricum gitu loh isinya, tetapi juga kawanan bakteri juga ada loh. Nah kan, artinya kita tuh selama ini terjebak gitu ya sahabat tani. Dimana kalau kena antraknosa atau patek kayak gitu loh, kita fokusnya apa coba? Fungisida ya enggak? Misal yang protektif gitu loh, bahan aktifnya mancozeb, kemudian propinep misalnya. Dan kalau yang sistemik gitu kan, misal kita pakai yang difenoconazole misalnya, kemudian azoxystrobin misalnya. Padahal ini juga ada bakterinya loh. Harusnya kita juga tambahin loh namanya bakterisida ya enggak? Kacau ya enggak? Nah, kemudian ini adalah perlakuan sabun cuci piring dengan konsentrasi 0,5% pada menit ke-8. Ternyata isinya ya emang ada bakterinya ya sahabat tani. Kemudian ini adalah perlakuan konsentrasi 1% pada menit ke-10. Ini tuh karena mungkin saya geseknya terlalu banyak kayak gitu loh, saking semangatnya gesek kayak gitu loh. Ini jadi kayak gini gitu ya sahabat tani, banyak banget kayak pasar Tanah Abang yang orang bentar lagi mau lebaran gitu loh. Banyak banget bakterinya sampai penuh kayak gini coba. Dan jamur Coletutricumnya juga ada kayak gitu loh, tapi nggak banyak-banyak amat, banyakan bakteri ya enggak. Ya mungkin populasinya kalau jamur Coletutricum itu ya sekitar 20%-an gitu ya sahabat tani. Dan ternyata memang banyakkan bakterinya. Kemudian ini adalah perlakuan konsentrasi 3% pada menit ke-15. Ternyata wow, bentar. Bakterinya ternyata udah tewas gitu ya sahabat tani. Dan bahkan jamur Coletutricum juga ada yang nggak gerak-gerak. Selanjutnya, nah kita kembali gitu ya sahabat tani pada perlakuan 0,5% pada menit ke-18. Ternyata masih lincah gitu ya sahabat tani. Selanjutnya kita menuju pada perlakuan 1% pada menit ke-20. Ternyata masih kayak pasar Tanah Abang gitu ya sahabat tani pas lagi lebaran coba. Bahkan sampai kayak malam takbiran gitu loh, rame banget bakterinya ya enggak. Selanjutnya pada perlakuan 3% pada menit ke-23. Kayaknya kurang lebih 70% populasinya udah pada tewas gitu ya sahabat tani. Dan kita coba lihat pada perlakuan kontrol, ya ternyata mereka nggak kenapa-napa. Dan selanjutnya kita kembali pada perlakuan 0,5% pada menit ke-80. Dan yang mengejutkan, bakterinya populasinya kurang lebih 70% tewas gitu ya sahabat tani. Mantap ya.
Selanjutnya, pada perlakuan 1% di menit ke-85. Nah, populasinya juga udah berkurang kayak gitu ya sahabat tani. Dan yang ngejutin kita gitu loh, ternyata pada perlakuan 1% ini masih ada yang hidup baik bakteri dan juga jamur Coletutricumnya. Nah, dari sini kita simpulin bahwa perlakuan konsentrasi rendah bisa membunuh jenis bakteri yang populasinya itu belum banyak luar biasa kayak gitu ya sahabat tani, macam kayak orang mau lebaran tadi gitu loh. Tetapi kalau udah banyak, bahkan pada konsentrasi 1% masih sangat-sangat berat buat mengantisipasinya kayak gitu ya sahabat tani. Artinya memang butuh bakterisida dan fungisida yang benar-benar pestisida buat mengendalikan mikroorganismenya. Dan yang terakhir, ini perlakuan 3% pada menit yang ke-100. Gimana? Kira-kira 90% udah tewas gitu ya sahabat tani. Nah, oke. Mari kita ya sahabat tani menuju pada pembahasan. Pertama, pada sampel cabai yang terkena antraknosa, ternyata bukan hanya berisikan jamur Coletutricum aja, tetapi juga terdapat banyak banget ya sahabat tani bakterinya. Artinya kalau Anda hanya mengendalikan dengan menggunakan fungisida aja, tanpa loh diselingi dengan perlakuan bakterisida, maka pasti bakal sangat-sangat berat kayak gitu ya sahabat tani. Kedua, karena populasinya itu sangat banyak, maka saran saya segeralah petik gitu ya sahabat tani yang sudah kena, dan kalau bisa langsung dibakar orangnya. Bukan orangnya tapi buah yang kena gitu ya sahabat tani dibakar. Karena mikroorganisme itu bakal nggak tahan ketika dia tuh bertemu dengan suhu yang tinggi ekstrim kayak gitu ya sahabat tani. Makanya saat kemarau itu jarang loh ya sahabat tani tanaman cabai kena antraknosa. Dan metiknya juga Anda harus menggunakan sarung tangan kayak gitu loh. Karena kalau enggak, nah setelah Anda megang yang kena antraknosa, kemudian Anda tuh tiba-tiba nih nggak sengaja atau bahkan disengaja kayak gitu loh, tiba-tiba kena yang nggak kena antraknosa, maka saya jamin beberapa hari kemudian yang nggak kena itu bakalan game over. Nggak mau kan? Kemudian yang ketiga soal sabun cuci piring. Nah, memang pada konsentrasi 3% itu bisa membunuh loh ya sahabat tani lebih banyak populasi bakteri dan juga jamur. Tetapi ingat, hati-hati. Konsentrasi 3% itu sama loh ya sahabat tani dengan 30 mili untuk 1 liter airnya. Artinya kalau 10 liter air kayak gitu loh, maka kita nambahin berapa? 300 ml gitu loh. Maka kalau Anda masukin segitu banyak kemudian Anda aplikasikan ke tanaman, saya yakin daun tanaman Anda langsung gosong kayak gitu ya sahabat tani. Maka kalau memang Anda mau pakai juga nih sabun cuci piring kayak gitu loh, maka pakai aja konsentrasi 0,5% atau bahkan lebih rendahnya kayak gitu loh. Karena pada konsentrasi 0,5% itu artinya dosisnya adalah 5 ml buat 1 liter airnya, dan artinya 50 ml buat 10 liter airnya. Dan ini maksimal loh ya sahabat tani. Dan saran saya juga itu coba dulu ke beberapa tanaman, misal 1-2 tanaman dulu deh. Kalau ternyata dari percobaan tersebut ternyata daun tanaman itu gak kenapa-napa dan menunjukkan perubahan ke arah yang positif pada antraknosanya kayak gitu loh, maka silahkan aplikasikan kepada semua tanaman Anda. Tetapi ada tapinya juga loh. Karena penggunaan sabun nyuci piring sendiri itu belum ada penelitiannya sampai saat ini kayak gitu loh yang lebih detail, maka jangan keseringan menggunakan pada tanaman Anda. Karena apa? Karena kalau netes ke tanah, maka dampak buruknya adalah bisa mematikan mikroorganisme pada tanah pertanian kita. Dan buat Anda yang bertanya, bagaimana sih kalau sabun nyuci piring ini tuh digunakan sebagai perekat pestisida? Ya nggak jadi masalah kayak gitu loh, selama pertama jangan banyak-banyak. Kemudian kedua, apa? Jangan sampai netes ke tanah ya sahabat tani. Kemudian ketiga, hanya buat campuran bakterisida aja. Karena biasanya kan sabun nyuci piring gitu ya sahabat tani kan pH-nya tinggi ya nggak? Sedangkan bakterisida juga pH-nya tinggi kayak gitu loh. Sedangkan buat fungisida kan bakal mengalami yang namanya hidrolisis kayak gitu loh ketika bertemu dengan pH yang tinggi. Artinya kalau Anda nih mau pakai sebagai perekat pestisida, maka khusus gunain buat bakterisida gitu ya sahabat tani. Tapi kalau fungisida, pakailah yang benar-benar perekat pestisida. Oke. Dan yang keempat, ini yang paling penting gitu ya sahabat tani.
tes dulu sebelum Anda menggunakan pada skala yang lebih luas supaya Anda yakin bahwa semua itu pasti nggak bakal kenapa-napa, oke? Dan sebelum saya tutup, buat Anda yang tanya, fungisida apa sih kira-kira yang mengendalikan patek kayak gitu loh atau antraknosa itu sendiri? Maka saya pernah coba kayak gitu ya sahabat tadi, mengkombinasikan antara azoxystrobin dan juga chlorothalonil, itu cukup ampuh loh buat membunuh jamur Colitrichum itu sendiri. Dan untuk merek sendiri tuh bebas kok ya sahabat tadi, silakan Anda cari sendiri di tempat Anda merek dengan bahan aktif yang itu gitu ya sahabat tani. Oke, mantap. Dan insya Allah juga sambil Anda terus dukung channel ini gitu ya sahabat tani, dan share terus juga video-video yang ada di channel ini. Insya Allah kedepannya kita bakal terus melakukan eksperimen demi eksperimen. Bagaimana sih kira-kira reaksi ketika penyakit bertemu dengan sesuatu, entah itu pestisida kah atau alternatif pestisida gitu ya sahabat tani. Misalnya nih contohnya reaksi antraknosa ketika bertemu dengan H2O2 atau hidrogen peroksida. Gimana nih, pasti banyak yang nunggu ya nggak? Setuju nggak? Oke, kalau setuju terima kasih. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka silahkan kasih jempol yang banyak kayak gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi. Amin. Dan di bawah sini ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Boleh klik yang ini, boleh juga klik yang ini gitu ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.